Di sebuah kitab warisan para aulia itu ada seorang wali namanya Hatim al-Asyam. Hatim al-Asyam itu ngajarin thariqah namanya menjaga rasa malu orang. Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana, tidak pernah membuka aib orang dan tidak pernah membuat orang malu dengan tindakannya. Itu yang dilakukan Hatim al-Asyam, disebutnya juga thariqat al-Asyam, thariqat Hatim al-Asyam. Jadi suatu saat Hatim itu memanggil muridnya ke depan, dan ketika muridnya sedang diwejang, muridnya itu kentut. Dan saat kentut, Hatim al-Asyam bilang, mohon maaf, tidak terlalu jelas suara Anda. Gitu. Itulah orang bijaksana. Jadi ketika kentut, bukan kamu hitut, bukan. Orang bijaksana, mohon maaf, kurang jelas suara Anda. Jadi langsung dialihkan ke suara. Jadi orang ini, oh berarti tadi ya guru saya mengira tadi suara saya, padahal suara dari bawah. Itu kan dia merasa aman, gitu. Itu orang bijaksana begitu. Sama ya, seperti Presiden Amerika, ya itu pernah suatu saat Presiden Amerika yang lampau, siapa namanya itu. Jadi beliau mengundang presiden dari negara-negara seluruh dunia di Gedung Putih, dan ke saat itu ada jamuan makan malam. Dan saat jamuan makan malam itu, ya, yang pertama disajikan itu ini tempat cuci tangan. Tapi tempat cuci tangan terbuat dari kristal. Jadi walaupun airnya bening karena tersorot oleh lampu, dia mengkilap seperti sirup. Nah, ada presiden dari negara berkembang, semoga bukan dari Indonesia ya. Itu kemudian ngambil itu mangkuk itu buat cuci tangan itu diminum. Ya, dan saat itu kemudian sang presiden mengambil juga mangkuk itu, tos kiri, tos kanan, minum semuanya, beres semuanya. Ini saya baca ini, ya, ini saya masih ingat itu. Waktu saya belajar bahasa Indonesia yang Balai Pustaka dulu, itu ada itu cerita ini. Ini cerita yang sangat bernilai. Sampai sekarang saya ceramahkan di mana-mana cerita ini. Itu. Ini thariqah, ini bagaimana cara memperlakukan orang. Kalau orang yang tidak bijaksana pasti, lu presiden dari mana? Itu kobokan. Paling juga begitu kan, bikin malu orang. Betul enggak? Karena dia sudah minum, kemudian beliau juga ngambil itu, tos, minum semuanya. Dan semuanya minum air kobokan. Tetapi di situ ada nilai menyelamatkan rasa malu orang. Kita, aduh subhanallah, di tempat ngaji aja masih ngomongin tas orang. Beda aja jilbabnya dengan bajunya diomongin. Padahal itu kan sebenarnya seni. Betul nggak? Iya. Kalau orang tidak serasi itu seni, berarti dia berani berubah, tampil beda itu. Iya, ngerti maksud saya? Iya. Orang pesimis mengeluh tentang angin. Orang optimis mengharapkan angin berubah. Orang realis menyesuaikan layar. Pilih mana? Pesimis, optimis, realis. Pasti kalian milih nomor 3. Di sini pasti milih itu. Udah bisa dibayangkan. Pasti milih nomor 3. Walaupun dalam hidup milihnya kadang-kadang nomor 1. Betul nggak? Ini saya kasih tahu, siapa yang di ruang ini sudah tidak mengeluh ketika datang angin? Kalian itu keterlaluan. Hujan panas diomongin. Betul nggak? Ya, panas diomongin, hujan diomongin, angin ngegelebuk diomongin. Betul nggak? Angin ngahiliwir diomongin. Itulah kadang-kadang ya, disitulah kedewasaan itu ya. Nah itu, pilih mana? Pesimis, optimis, atau realis? Ya, saya doakan semoga kalian jadi orang realis. Ketika angin datang, nggak usah dikeluhkan. Ketika angin datang, tidak usah pengen berubah.
Ketika angin datang, sesuaikan saja layarmu supaya tetap jalan. Inilah yang disebut dengan menari dengan tarian kosmik. Inilah sebetulnya intisari dari kecerdasan. Jadi kecerdasan masih ingat apa tadi? Kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan. Perubahan itu abadi. Hidup adalah perubahan. Mari kita latih diri kita untuk adaptif. Hari ini sehat, besok kita sakit. Bahkan bukan sekedar sakit, lusa mungkin kita mati. Kenapa? Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup. Semua akan berubah, bahkan semua akan berakhir. Kalau ingin pulang ke keabadian, satu kuncinya. Lepaskan rasa kehilangan saat kita harus pulang. Karena kita tidak memiliki segalanya. Latih dari sekarang untuk tidak memilikinya. Latih dari sekarang. Itu kuncinya. Hari ini saya memberikan sesuatu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi patokan buat hidup kita. Dan semoga kita selalu menjadi pembahagia bagi seluruh makhluk di semesta ini. Jangan ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.